Juan. Saya dari lulusan SMA Negeri 3 Tuban tahun 2020 dan saya adalah anggota dari Teater Air. Kenapa memilih ekstra teater, Mas? Itu pertanyaan yang menarik. Awalnya saya tidak seberapa tertarik dengan apa yang namanya itu teater. Tapi waktu saya SMP, kebetulan itu adalah acara dadakan dan saya dipilih sebagai aktor dari sebuah naskah yang awalnya saya keberatan, tapi lama-kelamaan saya enjoy melakukan peran tersebut dan kebetulan saya menjadi peran utama. Mungkin awalnya itu rasanya berat, tapi setelah saya kebiasaan itu ya biasa saja. Lanjut sampai ke SMA, saya tertarik dengan Teater Air, teater dari SMA Negeri 3 Tuban ini. Awalnya saya lihat dari tahun yang sebelum tahun saya, teaternya menarik dan saya ingin jadi seperti itu, ditonton banyak orang, banyak ilmu. Mungkin ilmu saya dari SMP itu kurang seberapa, makanya saya melanjutkan di SMA ini. Seperti itu. Selama mengikuti ekstra teater, ada nggak sesuatu yang berkesan, yang mungkin sesuatu di teater SMA waktu SMA ini ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan gitu? Mungkin waktu saya menjalani sebuah proses. Ya, kebetulan proses ini saya lakukan 1 tahun terakhir saya lulus SMA ini, yaitu proses naskah Sarawulan. Bagi saya itu sangat-sangat berkesan. Yang pertama, saya sudah beberapa kali tampil dengan naskah itu. Yang kedua, naskah itu digarap hingga 1 tahun lamanya. Jadi banyak perubahan, tentunya banyak membingungkan para aktor. Tapi selain bingung, ada hal yang menarik dengan perubahan-perubahan tersebut. Hingga konsep yang kita buat, cara berdialog, hingga lanjutan naskah, itu ada semua. Dan akhirnya kita bisa mementaskan setelah 1 tahun kita berproses. Tentunya bukan hanya itu, masih banyak sekali kesan menarik di teater ini bagi saya. Untuk nilai budaya ya, nilai budaya itu adalah hal yang berkesan buat saya dan sekaligus saya bingung. Karena apa? Teman-teman sebaya seangkatan saya pertama kali ikut nginep budaya, mereka semua jadi peserta. Tapi saya masih bertanya-tanya, kenapa saya pertama kali ikut nginep budaya langsung jadi panitia? Ya, saya menemukan beberapa jawaban dari pertanyaan itu. Yang pertama, mungkin saya sering berkumpul di rumah Om Sis dengan teman-teman teater Tuban, terutama teater pribumi. Jadi saya tahu ada kegiatan apa selanjutnya, dan kebetulan waktu itu saya benar-benar menyerahkan diri saya kepada teater. Karena jujur saja waktu saya di sekolah dan waktu saya di teater lebih banyak di teater, dan ya jarang pulang. Itu sih yang menarik bagi saya. Ini yang sangat unik ya, selama prosesnya selama 1 tahun. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita next kita jawab itu. Oke, selama mengikuti teater di SMA ini,
tentunya pernah dong menjadi aktor-aktor apa gitu. Dari sekian banyaknya karakter yang sudah pernah Mas Rosid mainkan, aktor apa sih yang menjadi sesuatu yang tidak bisa dilupakan? Kalau menjadi aktor, untuk yang proses saraf bulan itu juga sangat sulit memerankan aktor sebagai raja yang sangat licik, raja yang mampu menguasai semua rakyatnya. Itu adalah hal yang susah. Tapi ada satu naskah, dan kebetulan saya menjadi orang pintar, tapi dia agak gila. Ya, di naskah entah saya menjadi seorang penulis. Ya, bisa dibilang saya gila menulis di situ, sehingga saya menjadi banyak orang di sekitar saya menganggap gila karena kegilaan saya pada saat menulis, karena kelamaan saya menulis dan saya tidak pernah bercengkrama dengan orang-orang lain, sehingga dunia saya penuh dengan dunia penulis. Apa yang menjadi tulisan saya itu dunia saya. Itu sangat-sangat susah, karena bagaimana tidak susah, dia seorang penulis tapi dia gila, sedangkan dia penulis yang sangat terkenal. Itu bagi orang awam itu pasti aneh, apalagi bagi saya itu sangat sulit memerankan peran tersebut, dan masih sekarang masih terbekas di otak saya. Oke, menarik sekali menjadi sosok penulis yang entah itu ya, di naskah entah. Iya. Ada nggak yang pesan-kesan ini untuk teman-teman pelajar atau teman-teman yang sekarang mengikuti ekstra teater ini? Iya. Untuk pesan buat teman-teman ya, teater itu asik, teater itu menarik. Dari teater saya mempunyai banyak pengalaman. Jujur saja, saya dari kecil hingga saya SMP, saya adalah orang yang pendiam, tidak suka banyak bicara. Bahkan bisa dibilang saya jarang bergaul dengan orang baru. Tapi sejak bertemu dengan teater, saya langsung pandangan pertama dan saya jatuh cinta. Banyak bicara yang bermanfaat untuk orang lain tentunya. Dan banyak teman-teman saya yang shock atau kaget melihat saya yang dulunya seorang pendiam jadi seorang aktor teater, jadi seorang yang banyak bicara, cerewet lah dan lain sebagainya. Itu menurut saya merubah kebiasaan saya 180 derajat. Dan untuk teman-teman ya, kalian bisa berimajinasi di teater ini. Prosesnya sangat menarik dan sangat berkesan. Itu pasti akan menjadi cerita buat anak dan cucu kalian semua. Cerita yang menarik. Selama kalian muda, waktu kalian tidak terbuang sia-sia. Tentunya di saat-saat SMA, SMP itu tentunya buat belajar. Tapi di samping itu kita juga belajar mengenal hidup yang baru. Tidak hanya pendidikan yang formal, non formal juga harus kita lakukan. Ya, di teater ini sangat menarik, mengembangkan minat dan bakat. Banyak wadah di Tuban ini untuk mengembangkan teater, khususnya untuk kalangan para pelajar. Seperti itu. 2 kata untuk teater. Sebentar. Semangat. Karena sebenarnya banyak ya kata-kata untuk teater, cuma saya mikir dulu 2 kata yang paling mengingat saya pada teater. Luar biasa. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih.